hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sungguh baik, teramat baik bagiku. Ya, shalom. Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi kita di Saat Teduh Bible Camp Fakultas Teknik di hari yang keempat. Dan saat ini kita akan mendengarkan lagi kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita minta pertolongan Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Bahkan kami boleh mengikuti Bible Camp ke-35 Fakultas Teknik Unsrat sampai di hari terakhir, hari keempat di hari ini. Kami bersyukur ketika kami boleh belajar tentang dosa, kami boleh belajar tentang kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Dari kemarin, di hari-hari pertama, bahkan sampai di kemarin hari. Kami bersyukur untuk setiap hal baru yang boleh Kau bukakan kepada kami. Bahkan kami pun bersyukur untuk hidup baru yang Kau berikan kepada kami. Hidup yang berkemenangan di dalam Engkau. Dan pada saat ini kami mau belajar lagi tentang menghidupi hidup baru yang Kau berikan kepada kami. Keselamatan yang Kau anugerahkan secara cuma-cuma. Dan berkatilah hamba yang akan memberitakan firman. Biarlah hamba boleh berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Dan berkatilah adik-adik peserta yang mendengarkan, berikan mereka hikmat, hati yang terbuka, sehingga firman yang diberitakan boleh mengubahkan kehidupan mereka. Bahkan mereka boleh giat menghidupi keselamatan yang Kau anugerahkan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya,
Firman Tuhan hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 41 sampai dengan 47. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, dalam ayat 41 kita membaca ada sekitar 3.000 jiwa yang bertobat setelah mendengar khotbah Petrus di Serambi Salomo, ya adik-adik. Petrus tidak sekedar menginjili mereka, tapi dilanjutkan dengan memuridkan mereka, yang tertulis dalam ayat 42 sampai dengan 47. Nah, begitu juga kita seharusnya ketika kita sudah bertobat. Ketika kita telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, memiliki hidup baru dalam Kristus, kita juga harus terlibat dalam pemuridan, di mana kita akan diproses menjadi murid Kristus. Ya, karena kasih Kristus bukan hanya menebus dosa-dosa manusia dengan mati disalibkan, tapi kasih Kristus juga menyucikan manusia berdosa, ya, menyucikan manusia berdosa. Sehingga setiap manusia yang telah hidup di dalamnya boleh terus berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaannya. Di sini ada kutipan ya dari Max Lucado yang berkata, Allah mengasihimu apa adanya, tetapi tidak ingin membiarkanmu seadanya. Dia ingin engkau menjadi serupa Yesus. Nah, untuk menjadi serupa Yesus, kita harus terlibat dalam pemuridan, yang di dalamnya kita terlibat di komunitas atau persekutuan yang rajin belajar kebenaran firman Tuhan, berdoa, melayani, dan bersaksi, seperti diteladani oleh jemaat mula-mula ya dalam pembacaan kita dalam Kisah Para Rasul 2. Nah, yang pertama itu kita harus rajin belajar firman Tuhan. Di ayat 42 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kata bertekun yang dipakai di sini dalam terjemahan Yunani bukan hanya menggambarkan kualitas kesetiaan mereka dalam mempelajari ajaran para rasul, melainkan juga keseriusan mereka dalam menaati setiap hal yang dipelajari. Jadi, penting bagi kita untuk terus belajar firman Tuhan dan menaatinya. Yang kedua, untuk menghidupi keselamatan yang telah Ia anugerahkan, kita itu harus rajin berdoa juga. Nah, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Seperti jemaat mula-mula, kita juga harus mempunyai kehidupan yang terus menyembah dan berdoa kepada Allah dalam menghidupi keselamatan yang Dia anugerahkan. Yang ketiga, kita harus terlibat dalam persekutuan yang benar. Dalam persekutuan, di ayat 44 sampai dengan 47a, itu dalam Kisah Para Rasul 4 ya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun
dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Jadi, penting persekutuan yang membangun sesama umat percaya. Begitu juga kita harus terlibat dalam komunitas Kristen seperti kelompok kecil yang ada di unit kerohanian ataupun di gereja kita ya, terlibat dalam pelayanan pemuda, karena kan sekarang sudah jadi pemuda, sudah bukan remaja lagi. Ketika sudah kuliah kan itu sudah pemuda. Ya, penting sehingga kita mempunyai rekan untuk terus bertumbuh dalam Kristus. Ya, yang keempat, untuk menghidupi keselamatan yang dianugerahkan, kita itu harus bersaksi dan melayani. Ayatnya ke-47 berkata, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sama seperti kita ketika minum jus yang sangat nikmat, pasti kita mau juga rekan-rekan di sekitar kita untuk menikmatinya ya, meminumnya. Karena jus itu kita rasa nikmat ya, enak. Dan kita mau membagikannya kepada teman-teman kita. Nah, keselamatan yang telah kita terima dari kasih Kristus harus juga kita bagikan kepada rekan-rekan kita sehingga mereka boleh merasakan kasih Kristus yang telah menyelamatkan mereka dari jurang maut, yang akan menyucikan mereka dari dosa-dosa mereka. Ya, semoga kita semua tetap semangat ya menghidupi keselamatan yang telah Kristus anugerahkan dengan terus rajin belajar firman Tuhan, rajin berdoa, rajin bersekutu, dan terus bersaksi dan melayani, mengabarkan kasih Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah penuh kasih, kami bermohon agar Engkau terus menyertai kehidupan kami dalam menghidupi keselamatan yang Kau anugerahkan, sehingga kami boleh terus bertumbuh makin serupa dengan Engkau. Dan kiranya Tuhan tolong kami untuk terus berkerinduan belajar kebenaran firman-Mu, rajin berdoa dan menyembah-Mu. Bahkan kami boleh terlibat dalam persekutuan dan terus bersaksi melayani Engkau Tuhan, sehingga semakin banyak orang yang mengalami kasih Kristus di dunia ini. Kami sadar kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami sendiri dalam melakukan semuanya itu. Dan kiranya Engkau terus menyertai kami dalam menghidupi keselamatan yang Kau berikan. Dan kami serahkan setiap aspek kehidupan kami kepada tangan-Mu yang penuh kasih. Amin.